kami akan menjelaskan tentang pengelolaan kawasan pesisir terpadu yang beranggotakan saya sendiri Brigita Dwindasari dengan NPM 1813024007 dan Fitria Lukita Permatasari yaitu 1813024022. Sini ada pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Pengelolaan atau manajemen kawasan pesisir Coastal Zone Management secara umum bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan melakukan restorasi sumber daya alam di mana memungkinkan dan perlu mendorong pertumbuhan dan pembangunan melalui perencanaan yang sehat secara terpadu terhadap dampak lingkungan dari kegiatan dan proyek yang dilakukan. Dan mengukur serta mengevaluasi konsekuensinya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Di sini ada perencanaan dan pembangunan wilayah pesisir selama ini dilakukan oleh berbagai sektor, baik itu pemerintah pusat dan daerah ataupun sektor swasta. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini ada pengelolaan lingkungan secara terpadu berdampak pada pengelolaan efektif untuk penyeimbang pemanfaatan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Berdasarkan penyeimbang pemanfaatan tersebut memungkinkan timbulnya bentuk-bentuk pengelolaan yang lain yang lebih aplikatif dan adaptif. Salah satu bentuk pengolahan yang lebih aplikatif dan adaptif dalam pengelolaan adalah pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat. Sini ada contoh pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Nah, ada secara ekonomi yaitu perbaikan infrastruktur, lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui rehabilitasi dan restorasi. Memanfaatkan pulau-pulau kecil tak berpenghuni di perbatasan maritim di negara tetangga sebagai basis penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Ini ada perlunya menggerakkan wisata bahari kepulauan dan pesisir yang memosisikan rakyat sebagai pelaku utama melalui koperasi hingga organisasi komunitas. Menggalakkan budidaya laut, marine kultur, mulai ikan hingga rumput laut di daerah potensial yang dikelola rakyat bisa menjadi kebijakan berbasis ekonomi kerakyatan. Adapun solusi lainnya yaitu melakukan revitalisasi industri perkapalan tradisional yang mendukung pelayaran rakyat melalui stimulus fiskal hingga moneter, misalnya kredit usaha. Ada dampak kegiatan masyarakat di kawasan pesisir terhadap ekosistem pesisir. Dampak kegiatan masyarakat di kawasan pesisir terhadap ekosistem pesisir. Ruang yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kehidupannya pada umumnya yaitu pembukaan lahan dari kawasan ekosistem mangrove dan memanfaatkan lahan pada kawasan muara sungai atau estuaria. Hal ini dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan permukiman, tambak, dan sarana ekonomi yang mendukung pada kegiatan perikanan tangkap. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengurangan luas mangrove dan perubahan penggunaan pada kawasan muara sungai estuaria, sehingga mengakibatkan pengurangan luas mangrove mengakibatkan kondisi ekosistem mangrove di wilayah pesisir Muara Gemblong berkurang, sehingga terjadi perubahan fungsi dari ekosistem mangrove dari fungsi ekologis menjadi fungsi ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini mengakibatkan berkurangnya fungsi ekologis dari ekosistem mangrove, yaitu sebagai pelindung pantai dari abrasi, pengendali banjir, tempat hidup biota laut untuk berlindung, mencari makan, dan pemijahan maupun pengasuhan sebagai sumber makanan bagi spesies-spesies yang ada. Penambah zat beracun penyerap karbon. Hal ini memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan di wilayah pesisir Muara Gemblong. Di sini ada dampak yang ditimbulkan dari perubahan fungsi dari ekosistem mangrove ini di wilayah pesisir
muara gemblong terhadap lingkungan adalah terjadinya abrasi dan banjir. Abrasi yang terjadi di wilayah pesisir Muara Gembong sudah terjadi perubahan garis pantai sampai lebih kurang jauh 4 km. Sedangkan banjir yang terjadi di wilayah pesisir Muara Gembong saat ini berasal dari gelombang pasang dan dari Sungai Citarum. Kedua hal ini mengakibatkan kerugian kepada masyarakat. Kerugian yang diderita oleh masyarakat wilayah pesisir Muara Gembong adalah rusaknya rumah, rusaknya jaringan jalan, berkurangnya jumlah produksi penanganan ikan, sanitasi lingkungan, permukiman jadi kurang baik, berkurangnya produksi dari udang, kepiting, kerang, tidak biasanya dimanfaatkan kawasan tersebut sebagai tempat rekreasi, karena lingkungannya tidak mendukung untuk pengembangan kegiatan wisata saat ini. Hal ini mengakibat kerugian secara ekonomi terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Muara Gembong. Hal ini dapat dilihat tidak terjadinya keseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam dengan tingkat pendapatan masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya Fitri Lukita Permatasari akan menjelaskan pada slide ini mengenai evaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Jadi, efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan pesisir ini diberikan atau diberlakukan agar sistem laut dan perikanan atau pesisir kerakyatan dapat memperoleh manfaat secara ekologis dan ekonomis. Setidaknya harus memiliki ciri antara lain. Yang pertama yaitu aktor pengelolaan laut dan perikanan atau pesisir adalah masyarakat setempat. Artinya masyarakat harus diberi hak dan kewajiban secara resmi. Yang kedua adalah lembaga yang pengelolaannya itu harus dibentuk dan dilaksanakan, kemudian dikontrol secara langsung oleh masyarakat setempat. Yang ketiga adalah adanya wilayah yang jelas, yang memiliki kepastian hukum yang mendukungnya. Hukum ini bisa hukum negara atau hukum adat setempat. Artinya ada pengakuan negara atas hukum adat dan hak wilayah komunitas, dan interaksi antara masyarakat dengan laut dan perikanan atau pesisir setempat bersifat erat dan langsung. Yang keempat adalah pengetahuan lokal, posisinya sangat penting dan melandasi bentuk pengelolaan laut, perikanan atau pesisir setempat. Yang selanjutnya adalah teknologi. Teknologi biasanya digunakan agar dikuasai oleh masyarakat setempat menjadi tradisi mereka. Artinya strategi pengelolaan sesuai dengan kebutuhan aktual dan kapasitas lokal. Dan selanjutnya yaitu melaksanakan hasil-hasil laut atau perikanan, yaitu pesisir, itu aspek dari kelestariannya sangat diperhatikan sekalipun mereka memanfaatkan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya itu adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kesejahteraan bersama. Yang selanjutnya adalah keanekaragaman mendasari sebagai berbagai bidang seperti halnya hayati dan pengelolaan budaya dan pemanfaatan sumber kerja, sistem sosial dan lain-lain. Hal ini juga untuk mengurangi tekanan eksploitasi terhadap satu jenis sumber daya. Biasanya wilayah pesisir kaya dengan keanekaragaman hayati dan perlu diatur kebijakannya yang harus sustainable. Dan penyelenggaraan penataan ruang tersebut harusnya diperhatikan dari kondisi geografisnya, sosial budaya, seperti demografi dan sebaran penduduk, serta aspek potensial dan strategisnya. Hasil dari penyelenggaraan penataan ruang ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yang dapat memadukan pilar ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan pemerataan pembangunan. Kemudian dikeluarkan strategi yang bernama Bapeda, yang dimana dapat mengendalikan kawasan hutan mangrove atau bakau yang berada
di wilayah pesisir selatan dan program perlindungan konservasi sumber daya hutan melalui kegiatan pelestarian dan pengembangan hutan bakau secara tidak langsung, dan memberikan dampak positif dari segi ekonomi, meningkatkan hasil tangkapan ikan untuk yang diperoleh nelayan, dan peredam dari gelombang dan angin. Dari manfaat dari mangrove sendiri itu banyak sekali, seperti pelindung dari abrasi pantai, peredam gelombang dan angin yang seperti saya sebutkan sebelumnya, dan tempat berkembang biaknya biota laut dan penahan intrusi air laut ke darat. Nah, fungsi sebagai tempat berkembang biota laut inilah yang memberikan dampak positif dari segi ekonomi. Dengan tumbuhnya tanaman mangrove, maka udang ikan akan berpijak dan berkembang, hingga hasil tangkapan nelayan pun dapat meningkat. Efektivitas kebijakan pengelolaan pesisir, di sini kami mencantumkan contoh tentang penggerakan wisata bahari. Jadi penggerakan wisata bahari di kepulauan atau pesisir itu memposisikan rakyat sebagai pelaku utama melalui koperasi hingga organisasi komunitas. Negara berperan memberikan insentif dalam hal infrastruktur dan transportasi, serta kontrol maupun akses atas pulau kecil dan sumber daya sekitarnya berupa terumbu karang, ikan, karang, dan situs-situs bersejarah menyerupai reforma agraria. Negara kita juga menyediakan aransemen kelembagaan berupa aturan main dan pelatihan keterampilan bagi pelaku wisata. Gagasan dari kebijakan ini setidaknya akan mampu menggerakkan ekonomi rakyat di sektor kelautan dan perikanan. Akan tetapi wewenang pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan tersebar dari berbagai peraturan perundang-undangan yang sektoral seperti pariwisata, lingkungan, tata ruang, pertahanan, pertambangan, kehutanan, dan sebagainya. Akibatnya, lembaga atau instansi yang menangani persoalan pesisir dan laut pun cukup beragam. Banyak lembaga yang menangani pesisir dan laut berpotensi terjadinya perselisihan wewenang antar instansi. Dari sudut institusi, kegiatan yang saling berkaitan secara lintas sektoral, terjadinya tumpang tindih kegiatan dan makin potensialnya konflik wewenang dan kepentingan tersebut. Pendekatan kelembagaan atau institutional approach melalui penataan wewenang lembaga atau institusi, prosedur, dan pengelolaan sumber daya pesisir merupakan salah satu strategi dalam mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Nah, contoh selanjutnya dari efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan pesisir adalah budidaya laut atau marine culture. Jadi marine culture itu merupakan penggalakan budidaya laut, mulai dari ikan hingga rumput laut di daerah potensial yang dikelola rakyat biasa. Jadi kebijakan berbasis ekonomi kerakyatan. Karena rumput laut mendominasi 55% ekspor budidaya laut di Indonesia, maka pemerintah memberikan dukungan pasar melalui kebijakan harga di level pembudidayaan ikan, termasuk akses teknologi maupun pemodalan yang mampu meningkatkan nilai tambah produk, dan akibatnya pelaku usaha domestik ini lebih menikmati upward value-nya ketimbang negara tujuan ekspor atau perairan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.